wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya juga hormati. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang sosialisasi budaya positif, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk saya sebagai motivasi atau kepada guru-guru lain. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu Guru Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan Ibu Guru Eka dalam rangka guru penggerak yang hari ini akan menampilkan atau menyampaikan tentang aksi nyata dinasi modul 14. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, di sini saya harap Bapak Ibu Guru bisa mengikuti jejak Ibu Guru Eka supaya kedepannya Bapak Ibu Guru yang belum ikut guru penggerak bisa mengikuti menjadi guru penggerak. Dan untuk Ibu Guru Eka saya ucapkan selamat telah mengikuti guru penggerak sampai saat ini sudah aksi nyata di simulasi modul 14. Saya ucapkan terima kasih dan saya harap setelah lulus dari guru penggerak ini bisa membawa teman-teman dan sekolah kita ini di SD 01 ini menjadi hebat lagi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktu saya kembalikan ke Ibu Eka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan kata-katanya. Ya, sebelum kita lanjut, di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, jadi kita ada 3 modul. Jadi satu modul itu saat modul 1 itu 1.1, 1.2 dan terakhir 1.4 ini kita harus membuat aksi nyata yang kita akan sosialisasikan kepada guru-guru di sekolah kita atau istilahnya pengibasan. Nanti setelah ini ada namanya lanjut di modul 2, nanti sama juga saat sudah 2.4 kita juga akan ada aksi nyata lagi. Terus hari Kamis ada pendampingan kedua, tapi masih dalam modul 1 itu tentang visi dan misi. Nah, setiap sekolah kan pasti punya visi dan misi. Nah, kayak di atas ini ada visi dan misi, tapi kan ini visi misi lama, sedangkan kita sudah kurikulum merdeka, harusnya sudah diperbarui. Makanya nanti hari Kamis saya akan menyampaikan visi misi dari saya. Terserah Bapak Ibu mau menerima, kepala sekolah mau menerima atau mau diganti atau nanti ada perubahan. Kita akan bahas sama-sama apa tetap yang lama ini atau kita akan perbarui sesuai kurikulum saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya budaya positif, pasti Bapak Ibu di sekolah menginginkan murid-murid itu bagaimana? Seperti yang kita
inginkan, yang kita harapkan. Tapi apakah kita sudah memberikan mereka itu apa yang mereka butuhkan? Kadang kita hanya menginginkan, tapi kita lupa untuk memberikan. Nah, di sini saya ada stick note kertas. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan terserah Bapak Ibu mau tulis 1, 2, 3, 10 terserah. Bagaimana menjadi guru yang menyenangkan? Silakan ditulis menurut Bapak Ibu guru yang menyenangkan seperti apa? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Waktunya 1 menit. Sudah? Belum. Kalau sudah boleh ditempel di sini. Di sana juga begini, kita suruh begini. Ditempel di dinding depan, silakan. Ayo 10 detik. Sedikit dulu, nanti lain bertanya. Memang mau 1 lembar. Atasnya apa, Pak? Awas berarti bawah. Yang dipencet dia. Terbalik. Atasnya. Terbalik. Balik nulisnya. Itu sudah makanya artinya penggerak itu begitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menuangkan isi pikirannya di stick note. Nah, sekarang saya akan menjelaskan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Nah, apakah kita selama ini sudah menumbuhkan karakter anak? Ada di profil pelajar Pancasila. Nah, kadang kita sebagai guru menginginkan anak ini harus pintar matematika, pas pelajaran IPA dia harus pintar IPA, harus dapat 100, harus dapat pelajaran, semua pelajaran harus menguasai. Padahal setiap anak itu berbeda, mereka memiliki minat bakat masing-masing. Jadi di kurikulum Merdeka itu kan kenapa ada profil pelajar Pancasila? Karena mereka menginginkan itu kita sebagai guru tahu anak ini, oh dia lebih menonjol di keterampilan, ini ke matematika, ini ke IPA, IPS. Jadi kita tidak boleh berpikir kamu nih bodoh, kamu ini harus bisa menguasai semuanya. Tidak. Jadi di kurikulum Merdeka itu mengapa harus naik kelas, walaupun dia mungkin belum bisa harus naik kelas atau memerdekakan siswa, karena begitu menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu lahir dengan minat dan bakatnya masing-masing. Seperti kita, saat kita jadi murid kita ditekan oleh guru, kok kamu nggak bisa matematika cuma kayak gini aja, nggak bisa. Akhirnya tertanam dalam pikiran kita sampai dewasa, oh dulu guru ini pernah marah saya sampai saya sakit hati gara-gara saya nggak bisa matematika. Nah, itu akan membekas sampai mereka dewasa. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai guru itu memandang mereka semua itu sama tanpa memilih-milih. Jangan hanya
oh ini pintar jadi saya sayang sama dia, oh ini bodoh saya cubit dia, tidak. Jadi di situ kenapa ada kurikulum merdeka, kenapa kita di guru penggerak diajarin belajar tentang anak seperti itu. Sebagai guru tuh kita tidak boleh memaksa anak untuk menjadi apa yang guru inginkan. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana ternyata yang selama ini kita lakukan tuh oh salah. Ternyata ini namanya hukuman. Jadi ada namanya nanti restitusi, segitiga restitusi. Gitu. Terus kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar 8 tahap ini konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang seperti sekarang, kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Biasa nyanyi toh? Biasa nyanyi. Boleh nyanyi supaya nanti bisa diterapkan saat sudah berdoa menyanyikan lagu nasional. Mereka bisa nyanyi untuk apa, menanamkan bahwa setiap siswa itu harus memiliki karakter pelajar Pancasila. Boleh berdiri sebentar saja. Yang hafal boleh nyanyi keras. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Bisa. Satu kali lagi. Itu kelas 1, 2 tuh justru mereka harusnya tahu, pasti mereka senang. Ya. Kelas 3. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Bisa. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nanti dihafalkan ya. Oke, kita lanjut disiplin positif. Nah, berasal dari kata disiplina yang mengartikan, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Apa kita sudah disiplin? Contoh kecil saja. Apa kita sudah memberi contoh disiplin kepada murid? Contoh saja satu apa? Datang tepat waktu. Ya, misalnya siswanya belum datang, gurunya sudah datang ambil sampah, ambil air minum dari saya. terus sudah di meja apa? Piket. Terus saat sudah lonceng siswa masuk, gurunya sudah di dalam kelas. Walaupun kenyataannya Belum. Nah itu, jadi kita tuh kadang nggak perlu bicara panjang lebar ke murid, kamu tuh gini-gini. Kita cukup menjalankannya saja, mereka nanti melihat bagaimana sosok guru tersebut. Oh, guru ini nggak banyak bicara tapi dia memberi contoh. Misalnya ada sampah, kamu buang sampah sini. Kita ambil saja di depan mereka, nanti mereka akan merasa sendiri, oh ada sampah, bu guru saja mau pegang sampah, masa saya tidak. Nah itu salah satu contoh disiplin positif. Kita menyuruh anak datang tepat waktu padahal kita ya sama saya juga.
Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, kadang kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi. Seperti saya harus sukses karena motivasi saya adalah apa? Membanggakan orang tua. Contohnya seperti itu. Atau saya harus juara 1 supaya saya dapat hadiah dari ibu atau bapak. Berarti dia mengharapkan reward atau penghargaan. Nah, seperti itu. Kita juga sebagai manusia kadang begitu. Jadi motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Antara 3 ini kemarin kita juga disuruh pilih. Nah, di sini Bapak Ibu kira-kira pilih yang antara 3 ini. Apa itu? Kira-kira. Kalau saya pilih Yang 3. yang 1. Ya. Tiap orang pasti pendapatnya berbeda-beda, tapi pilihan terbaik pastinya yang nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya saya harus kerjakan PR, saya harus dapat 100 karena takut nanti bu guru suruh berdiri di tiang bendera atau depan kelas. Berarti di sini dia motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapat imbalan atau penghargaan, saya harus dapat nilai bagus supaya bu guru puji saya atau supaya bu guru kasih saya permen. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia pilih yang ini berarti dia merasa dirinya memang harus menghargai diri dia sendiri untuk rajin belajar tanpa meminta penghargaan atau imbalan. Lanjut, nilai-nilai kebajikan, yaitu di sini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, menaikkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah nyanyikan. Selain itu, kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikan itu apa lagi? Contohnya Gotong royong. bisa apa lagi? Peduli Nilai sesama. kebajikan, nilai-nilai yang baik lah, positif. Menghargai dan menghormati. Ya, menghormati, menghargai orang lain, terus tanggung jawab, terus peduli, empati, peduli, dan banyak nilai-nilai kebajikan lain. Kebutuhan dasar manusia. Kita pasti selama ini sudah pernah lihat ini selama hidup dari lahir sampai detik ini. Bentuknya apanya? Kebutuhan dasar kita kan kalau kita belajar ekonomi kan hanya primer, sekunder, tersier kan. Nah, ternyata ini kita sebagai manusia nih 5 ini yang kita butuhkan, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Butuh itu atau tidak? Kalau bertahan hidup contohnya Makan, minum, terus bekerja untuk mencari nafkah, untuk kita bertahan hidup, mencari nafkah untuk membeli makanan. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima butuh atau tidak? Nah, terus penguasaan. Contohnya? bisa menakluk kan? Bisa menakluk kan? Ya, penguasaan misalnya kita menguasai suatu keterampilan atau suatu pengetahuan yang bisa kita bagikan ke orang lain atau Dan bermanfaat. orang lain mengakui. Kesenangan. Butuh kesenangan tidak? Butuh. Contohnya saat kita stres. Ya, itu sudah. Stres, penat dengan pekerjaan, pasti kita nggak mungkin bekerja terus. Pasti kita butuh refleksi, istirahat, liburan, dan segala macam. Terus kebebasan.
sebagai manusia kita kalau dikekang enak atau tidak? Tidak. Pasti maunya bebas kan? Nah, tapi kita harus mengikuti aturan. Bebas bukan berarti karena manusia tuh butuh kebebasan, saya mau bunuh orang, mau mencuri, kan terserah saya. Nah, itu yang tidak boleh. Di sini yang dimaksud itu adalah hal-hal yang positif. Seperti itu juga kebutuhan siswa di kelas. Mereka membutuhkan 5 ini dari siapa? Dari kita sebagai guru. Nah, kenapa anak ini misalnya di kelas tukang ribut, ganggu teman? Berarti kebutuhan apa yang dia inginkan dari 5 ini? Menurut Bapak Ibu? Berarti perhatian masuk di mana? Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah dia merasa tidak disayang oleh orang tuanya hingga dia mencari perhatian kepada orang lain atau gurunya. Nah, di situ kita bisa mencari tahu kenapa anak ini seperti ini. Terus misalnya dia mau lari-lari keluar saat pelajaran, dia lari di lapangan, dia maunya bilangnya ke WC padahal main bola. Berarti dia ingin apa? Kebebasan. Berarti dia bosan dengan cara kita sebagai guru dalam mengajar. Misalnya, guru ini ceramah terus panas, aduh, bikin apa kan? Nah, anak ini berarti merasa bosan, dia ingin bebas, dia ingin merasakan hal lain. Nah, bagaimana sebagai guru kita mencari strategi supaya anak itu aktif di dalam kelas, tapi aktifnya belajar, bukan aktif lari-lari. Terus kesenangan tadi, misalnya dia menggambar, terus gambarnya jelek, terus gurunya bilang, lihat ini gambarnya Rahmat jelek sekali, dipamer-pamerkan. Nah, itu sudah ketemu solusinya. Terus anak itu bagaimana menurut Bapak Ibu saat kita pamerkan gambar jelek itu? Sedih, terus malu, tidak percaya diri. Nah, padahal anak itu memang tidak jago dalam menggambar, dia hanya misalnya pintarnya di matematika. Nah, kita sebagai guru bagaimana mengelola itu supaya anak ini tuh percaya ke gurunya, percaya diri bahwa memang bakat dia bukan di situ, tapi kita tetap membimbing dan menerima hasil karya anak tersebut. Tidak boleh menghakimi atau apalagi mengejek di depan siswa lain. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsekuensi restitusi. Nanti saya jelaskan konsekuensi itu apa, restitusi itu apa. Nah, di sini kalau kita memberi anak konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol, terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di antara dua ini kira-kira kalau anak itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang berjalan ya konsekuensi. Tapi kalau Ya selama ini pasti yang kita lakukan kan hukuman atau konsekuensi. Kan nanti ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kalau kita tadi menerapkan yang identitas gagal itu berarti konsekuensi. Nah, lanjut kita menerapkan restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini adalah saat anak itu melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi, tapi kita menanyakan dulu ke anak tersebut alasannya, terus kita meminta anak itu untuk mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nanti di situ kita akan jadi seperti apa, ada lagi nanti kelanjutannya. Terus ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada 3 hukuman, konsekuensi, restitusi.
yang sering kita pakai yang mana? Pasti hukuman. Nah, kita sering menggunakan hukuman ini, pasti marah lah. Saya juga pasti seperti itu. Pasti kita marah, terus kita menghukum. Ada yang berdiri di depan kelas, ada yang mungkin berdiri sambil pegang telinga atau angkat sampah dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, di hukuman ini pasti dampaknya apa nih? Negatif. Terus kita serasa kita tuh jahat begitu. Karena kan sudah kurikulum merdeka, katanya kita nggak boleh menekan anak, merdeka belajar gitu ya. Terus kalau konsekuensi ini tengah-tengah antara 50-50. Jadi konsekuensi ini guru tidak menghukum secara fisik atau verbal, dia tetap menghukum, tapi dia disuruh mengerjakan PR yang belum dikerjakan, tapi sebanyak berapa? 3 kali. Tujuannya apa? Selain menghukum supaya anak itu tidak mengulang kesalahan, di situ juga dia akan belajar lagi untuk mengerjakan PR. Jadi dia tetap belajar. Kalau cuma berdiri dia belajar atau tidak? Kalau cuma berdiri kan dia cuma nonton temannya atau ini. Nah, kalau di sini masih ada 50-50 lah. Kalau restitusi, nah ini yang harusnya guru gunakan. Tapi saya juga belum gunakan karena saat ikut ini kan kelas 6 sudah nggak aktif belajar, jadi saya belum terapkan. Restitusi ini menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, membantu murid menyelesaikan masalah, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi tadi lebih ke anak itu sendiri. Kamu sudah berbuat salah, jadi solusinya apa? Coba kamu cari tahu sendiri. Misalnya anak itu terlambat, pasti pertama kita tanya dulu, kenapa terlambat? Terus sebagai guru kita harus dengar dulu alasannya apa. Terus kalau kamu terlambat berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat atau sepakati dalam kelas. Kalau terlambat itu berarti dia melanggar nilai kebajikan apa? Disiplin. Jadi dia sudah melanggar disiplin. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya anak itu berarti dia terlambat mungkin karena main game atau tidur larut malam. Berarti besok dia tidak boleh mengulangi dengan cara tidur tepat waktu dan berangkat tepat waktu. Jadi kalau kamu mau tidak dihukum, kamu menghargai diri kamu sendiri, berarti kamu harus disiplin sesuai keyakinan kelas yang telah kamu buat sendiri. Seperti itu. Lanjut, posisi kontrol guru. Ada 5. Kira-kira kita yang mana? Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang harusnya, yang selama ini kita rasa tuh kita yang mana? Masuk sini. Lebih banyak yang mana? Teman. Ya, kita lebih banyak kadang 1, 2, 3. Padahal yang terbaik adalah manajer. Manajer tuh hanya memfasilitasi siswa tersebut mencari solusi atas kesalahannya. Lanjut di sini. Hukuman. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, hukumannya berdiri di depan barisan. Terus pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Saat kita katakan seperti itu, anak itu pasti memang merasa bersalah. Tapi kira-kira itu baik tidak untuk psikologis anak itu? Dari cara kita berbicara seakan menekan, seakan anak itu sudah berbuat kesalahan besar. Terus sebagai teman, ayolah buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Kadang kita sebagai guru juga butuh menjadi teman untuk mereka. Tapi saat mereka melakukan kesalahan, kita mengatakan seperti ini, kira-kira baik atau tidak? Nah, kalau kita merasa, ya kita sebagai teman, berarti saat mereka membuat kesalahan, dia merasa, Bu Guru kan teman saya, care dengan saya.
efek, nah besok sudah melakukan kesalahan lagi atau dia merasa nggak penting itu, nggak perlu lagi mengubah sikap. Nah kalau pemantau kamu sudah melanggar, ada peraturan dan konsekuensinya. Nah ini juga agak bagus sih, tapi kurang bijak gitu. Jadi guru seharusnya menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pertama menanyakan, terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi kita tanya ke mereka kesalahannya apa, alasannya apa, terus solusinya apa, ya kita kembalikan ke mereka sendiri. Kan mereka sudah katakan, berarti kalau besok mereka melanggar, berarti loh kamu sendiri kemarin yang bilang akan memperbaiki kesalahan, bukan bu guru loh yang janji kamu sendiri. Kalau kamu melanggar berarti kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Posisi kontrol guru. Nah saat jadi penghukum, posisi ini menempatkan guru yang biasa memberikan hukuman baik secara fisik maupun verbal kepada murid. Menurut posisi ini, hukuman merupakan media ampuh untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Betul? Betul atau tidak? Ya, saya juga merasakan. Jadi kadang kita kalau sudah emosi meluap-luap, kita bukan hanya menghukum mereka secara fisik tapi juga verbal, yaitu dengan kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan mereka seperti itu. Jadi kalau fisik misalnya cubit, jewer, pukul gitu. Jadi fisik itu verbal berupa kata-kata. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan menggunakan kelembutannya untuk mengintimidasi murid hingga tidak merasa nyaman dan rendah diri. Kayak kita pura-pura halus-halus atau bicaranya apa ya? Halus, manja-manjakan, padahal menjatuhkan kayak gitu. Terus teman, guru pada posisi ini berupaya mengontrol murid secara persuasi dengan membangun hubungan dengan murid sebagai teman. Dampak positifnya terjalin hubungan baik antara murid dan guru. Dampak negatifnya, murid akan selalu tergantung pada guru tersebut, baik saat ada guru atau tidak. Jadi saat misalnya saya wali kelas 6, terus saya izin misalnya sakit atau ada keperluan, saya tidak masuk. Terus karena dia sudah nyaman dengan saya, ada guru lain yang menggantikan posisi saya di kelas 6, misalnya Bu Serlin atau Bu Selvi. Karena mereka nyamannya dengan saya sebagai teman, ketika Bu Serlin atau Bu Selvi masuk, mereka akan apa? Mengabaikan, tidak menghormati. Karena dia merasa temannya itu bu gurunya, bukan guru lain. Nah ini juga tidak baik. Terus pemantau, guru pada posisi ini menempatkan dirinya sebagai pemantau yang akan memberikan pengarahan berdasarkan peraturan dan data sebagai bukti atas perilaku seseorang serta menentukan konsekuensi yang harus dijalani. Misalnya kamu sudah alfa 8 kali, kita lihat data melalui absen, lalu kita sendiri yang menentukan hukumannya, guru itu. Nah ini sebagai pemantau. Kalau manajer, pada posisi ini guru mengantarkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya hingga mereka menemukan solusinya sendiri secara sadar, sehingga dalam hal ini murid diberi kesempatan memperbaiki kesalahan yang ada. Nah jadi sekarang kita sudah tahu posisi kontrol kita adalah sebagai apa? Manajer, bukan teman, bukan pembuat merasa bersalah, penghukum, pemantau. Jangan sampai anak itu nanti di luar sekolah dia bilang, bu guru nih bukan hukum bu guru ini. Tapi kalau kita sebagai manajer berarti kita sebagai guru yang bijak sana. Keyakinan kelas. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kita perlu membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Tujuannya apa? Untuk anak tersebut mematuhi keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Di sini keyakinan kelas itu bukan kita guru yang buat, beda dengan peraturan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas yang membuat itu siswa sendiri. Siswa itu masing-masing kita minta misalnya 20 siswa, masing-masing menuliskan apa saja yang ingin
diterapkan dalam kelas, lalu kita pilih yang terbaik itu yang mungkin kita print atau tempel di dinding kelas untuk mereka pahami dan patuhi sendiri. Jadi saat mereka melakukan kesalahan, mereka disuruh lihat ini loh keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang melanggar gitu. Jadi keyakinan kelas mereka yang buat, bukan guru. Lanjut, keyakinan kelas. Ini contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Saat kita naik motor butuh helm atau tidak? Tujuannya melindungi kepala dari benturan atau saat kita terjatuh. Terus mematuhi lalu lintas. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah? Suri contoh, suri tauladan. Supaya disiplin. Tidak mungkin kan sekolah itu menerapkan hal-hal negatif kepada anak. Walaupun kita tahu tidak mungkin 100% anak tersebut akan mengikuti aturan, tapi sebagai pendidik pasti kita ingin hal-hal positif yang kita tanamkan itu berdampak ke mereka. Walaupun nggak mungkin 100%, setidaknya kita sudah berusaha. Terus pembuatan keyakinan kelas ini tahap-tahapnya lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit agar mudah diingat, jadi nggak perlu panjang lebar, singkat padat jelas, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat, jangan hanya ketua kelas saja yang buat ini nih yang pintar-pintar, tidak, semua kita perlu mendengar apa yang mereka yakini. Ini contohnya, contoh keyakinan kelas, ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Kalau ini saya rasa perlu karena apa? Saat kita pasti sebelum masuk ke rumah, bukan ke sekolah saja, rumah atau ketemu orang tua apa, pasti harus memberi salam. Apalagi kita guru mereka, pasti mereka harus tahu sopan. Sudah terlambat langsung masuk ke dalam kelas, nah, berarti mereka tidak memiliki nilai kebajikan. Terus ini contoh yang misalnya sudah mereka buat di sini, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik. Nah, bersikap jujur ini berarti apa? Saat misalnya jam istirahat, teman-teman semua keluar ke kantin, ada tasnya teman-teman, walaupun nggak ada orang di dalam, mereka tahu itu bukan tasnya dia, jadi dia tidak berhak memeriksa tas tersebut supaya tidak ada barang yang hilang. Jadi dia jujur, walaupun nggak ada orang, dia nggak mau ambil barang orang lain. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini berarti saat kita beri tugas, dia bertanggung jawab untuk mengerjakan. Saling menghargai. Nah, di sini kan kita sering melihat anak-anak itu saling mengejek, kadang nama orang tua, fisik. Nah, itu sudah termasuk pembulian. Jadi kita sering lihat di TV hanya karena masalah kecil sampai dibunuh, temannya dibakar. Nah, sering di kelas saya bilang, mungkin orang yang kamu ejek atau hina itu biasa saja di depan kalian, tapi kita tidak tahu perasaan mereka. Jangan sampai besok kita dengar dia bunuh diri. Yang salah siapa? Nah, pasti kita akan merasa bersalah gitu. Jadi harus saling menghargai, ramah, sopan dan peduli. Ini juga perlu bukan hanya ke wali kelas, tapi semua guru, semua teman, semua orang, kita pasti harus sopan. Terus menyimak dengan baik saat guru menjelaskan atau saat orang lain berbicara, kita apa? Menyimak, kita mendengarkan. Setelah itu mungkin mau bertanya baru angkat tangan. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti saat sudah masuk, Bapak Ibu bisa bikin di kelas masing-masing. Nah, ini tadi restitusi yang kita yakini yang terbaik untuk memberi hukuman kepada anak. Tadi kan ada hukuman, apalagi? Ada 3. Konsekuensi, restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, yang kita gunakan sebagai guru ini namanya segitiga restitusi. Merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan
kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Bentuknya seperti ini. Nomor 1 ini yang paling bawah, menstabilkan identitas. Contohnya bagaimana? Nah, kita panggil anak tersebut, bukan kita marah di depan orang banyak atau depan siswa lain, kita panggil baik-baik. Nah, setelah bertemu kita tanya, apa benar kamu tadi gini. Nah, setelah itu kedua, validasi tindakan yang salah. Terus kalau memang benar kita tanya solusinya bagaimana atau alasannya apa gitu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, saat kamu melanggar aturan itu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya tadi terlambat, berarti kedisiplinan. Terus solusinya apa? Solusinya besok dia tidur tepat waktu. Misalnya gara-gara dia main game tidur larut malam, jadi solusinya tidur tepat waktu sehingga bisa berangkat sekolah lebih cepat atau tidak terlambat lagi. Itu solusinya dari mereka sendiri. Ya. Refleksi ini terakhir. Jadi sekarang saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, dari penjelasan saya tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apakah selama ini Bapak Ibu merasa, oh ternyata selama ini saya ini salah, selama ini saya tidak menerapkan disiplin positif, saya tidak memberi contoh yang baik kepada murid, saya hanya menginginkan mereka baik tapi tidak memberi contoh. Di refleksi ini Bapak Ibu bisa menuliskan selama ini Bapak Ibu bagaimana, dan sekarang Bapak Ibu ingin menjadi sosok seperti apa? Superhero. Ya pasti kan kita ingin jadi yang lebih baik kan? Itu saja ya, itu ya. Ini berubah. Iyalah, masa ingin lebih buruk kan nggak mungkin. Ya, kok balik lagi Pak Bas. Tulisnya nggak fix tempel. Saya senang juga. Ini menjadi guru yang lebih baik. Ini keyakinan Bapak Ibu ya, berarti harus dilaksanakan ya. Jangan bilang saya ini terlambat. Aduh. Tidak boleh. Jadi kondisi. Tapi belum parah. Tidak belum saya. Ayo, kalau sudah boleh ditempel, nggak usah panjang kali lebar, singkat, padat, jelas. Pak Ras bikin salah tulis. Terbalik. Dia bilang Bapak baru. Kenapa Pak Ras menyuruh Ibu Yuli yang menempel? Kaki kurang sakit. Dan kena rematik itu sembuh. Kerjain aja guys. Ya di sini saya akan mengambil secara acak. Kan nggak ada nama kan? Jadi kita kan nggak tahu juga itu punya siapa gitu. Taruhnya itu tahu. Saya pilih. Saya yang terakhir. Saya nggak lihat. Tempatnya lihat semua. Iya. Yang kuning dulu. Tutup matanya orang ada. Bulan membaca dulu. Saya punya. Kuning dong? Iya. Bu selfie. Guru yang menyenangkan menurutnya adalah mampu mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana kelas yang kondusif, mampu apa ya? Siswa dari keadaan pasif ke aktif, menguasai apa ya? Aduh, nggak tahu ini setiap siswa gitu. Menguasai karakter setiap siswa. Nah ini nggak tahu
Jadi menurut Bapak Ibu guru ada yang bilang menurutnya guru yang menyenangkan tuh seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya guru yang menyenangkan tuh bukan yang kita tertawa-tertawa bersama murid atau kelihatannya dekat dengan murid, kelihatannya cuek dengan murid, bukan, tapi adalah sosok guru yang bukan hanya memberi ilmu, tapi kehadirannya itu dinantikan oleh siswa. Seakan siswa itu merasa kalau guru ini sehari aja nggak datang, dia merasa apa? Rindu, kehilangan, seperti itu. Karena dia senang dengan sosok guru ini, tapi senang ini di sini bukan berarti suka atau hal lainnya, ini hal positif kayak caranya ibu guru ini mungkin mengajarnya bagi mereka asik, menyenangkan, mudah dipahami. Terus guru ini tuh tidak membeda-bedakan ini mau pintar mau tidak, dia tetap menyayangi semua muridnya. Terus saat anak itu dapat 0, kadang kita bagaimana? Pasti ya sedih, terus marah ke anak itu gitu ya. Pasti kan kita menginginkan anak itu mendapat nilai bagus, padahal sebenarnya setiap anak beda seperti itu. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang kehadirannya selalu dirindukan oleh siswanya. Nah di situ sudah mencakup kayak guru itu memang mentransfer ilmunya mungkin menyenangkan, asik, ada permainan apa itu ya. Jadi bukan berarti dirindukan tuh berarti aduh kangen, bukan begitu. Jadi ada jalannya nilai-nilai guru tersebut. Saya itu didatangi tapi disuruh bilangnya itu gimana? Itu kuning Bu. Kuning. Oh. Ya. Ya, pas. Sedikit sekali. Berusaha lebih baik. Nah itu sudah simple. Simple ya. Satu lagi. Lihat saja. Ya, sama. Ingin lebih baik lagi, ingin berubah, ingin berusaha lebih baik. Semua lebih baik ya pasti ya. Lain lagi. Selama ini saya masih melakukan cara yang salah dan sekarang saya ingin memperbaiki menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, pastinya ya. Dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semua lebih baik ya. Padahal maksud saya di sini tuh sikap gitu. Ya, sikapnya lebih baik. Bukan, misalnya selama ini saya sering terlambat, contoh kedepannya saya ingin Ya itu kan lebih baik. setelah penjelasan tadi saya ingin menjadi ibu bagi para murid yang Baik. mengayomi, menyayangi, mendidik serta ibu yang bijak, merangkul mereka saat ada masalah atau kesulitan. Jadi setiap saat anak melakukan sesuatu itu harusnya kita apa? Menggunakan ini tadi segitiga restitusi. Kita tanya dulu, jangan langsung bagaimana? Menjudge. Ya menjudge, langsung pak gitu. Kita nggak tanya dulu, anak ini di rumah sudah stres, di sekolah tambah stres, gurunya juga tambah stres. Terus refleksinya siapa yang bisa menyampaikan? Refleksi itu maksudnya pembelajaran kita hari ini bagaimana, apa yang Bapak Ibu dapatkan. Siapa yang mau memberi refleksi hari ini? Bu Selvi? Selfie. Ya silakan Bu. Sunting Bu Selvi. Di situ kan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang saya tangkap hari ini untuk refleksi kita hari ini, pertama-tama itu kalau masalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, memang jujur terkadang saya menggunakan hukuman, terkadang menggunakan konsekuensi, dan terkadang juga menggunakan restitusi, tergantung permasalahannya apa. Ya, permasalahannya apa. Kemudian refleksi itu dari pembahasan yang tadi ya, saya sangat senang saya mendapatkan solusi atas masalah. Misalnya kayak keyakinan kelas begitu. Jujur, kalau di kelas itu kita masih menggunakan peraturan, bukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi peraturan itu saya yang buat sendiri. Saya yang buat, tetapi meminta persetujuan anak-anak. Bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ini diterima tidak?
Nah itu harusnya kan yang tadi itu harusnya murid dari murid ke murid seperti itu. Kemudian ya saya juga tentang apa ya tadi hukuman. Kalau hukuman mungkin saya sudah apa ya sudah kalau hukuman saya sudah tidak terlalu menerapkan seperti itu jujur ya. Saya menerapkannya konsekuensi misalnya kadang Despia lah ya bintang saya di kelas ini Despia ini. Despia tadi ngomong maki-maki tuh baik ke tidak itu. Kalau apa ya terkadang kan Despia kelepasan kau maki teman kira-kira bagaimana itu baik ke tidak konsekuensinya apa harusnya bagaimana harusnya bagaimana minta maaf ke teman tidak akan diulangi lagi ya toh nanti kedepannya kalau kamu kebiasaan begini nanti kelepasan ke orang tua atau guru-guru nanti kamu malah dapat tabok begitu jadi harusnya bagaimana Despia harus bertutur kata yang baik tidak mengulangi yang seperti itu lagi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, makasih Bu Selvi atas refleksinya hari ini. Yang lain ada lagi mungkin yang didapatkan mungkin tentang kebutuhan dasar manusia tadi. Kan baru tahu kan tentang kebutuhan dasar. Ternyata bukan hanya orang dewasa tapi murid juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Gitu ya. Jadi sudah paham? Ayo, Pak Bas aku yang mendengar. Sudah paham tentang kebutuhan dasar manusia kan? Ya, jadi kalau anak ini lari-lari, tipu ternyata bukan ke WC, main bola berarti dia ingin kebebasan. Kalau dia sok-sok cari perhatian, bu guru, nah itu berarti butuh kasih sayang. Kayak contohnya kelas 1 siapa nih? Iko kayak pasti nempel bu gurunya, bu guru ini sudah kan bu guru padahal belum kerja apa-apa, berarti butuh kasih sayang. Ada penguasaan, kasih sayang. Jadi diulang lagi ada 5 tadi. Pertama bertahan hidup butuh juga kasih sayang dan rasa diterima. Betul sekali itu. Butuh sekali, kita semua pasti butuh kasih sayang. Terus kebebasan Betul. butuh, kadang kita juga nggak suka dikekang. Penguasaan Betul. Kalau dikuasai dikulingi terus. terakhir tadi apa? Kok saya juga lupa. Urutan kue. Kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup dan kok saya juga lupa. Ya, jadi ada 5 tadi kebutuhan dasar manusia. Ya. Terima kasih, itu tadi penyampaian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan, mau belajar lagi tentang ternyata siswa itu seperti ini, ternyata guru itu seperti ini. Jadi kita tidak boleh egois. Gitu. Jadi anak juga itu kan manusia, nggak mungkin kita ingin diperlakukan baik, mereka juga pasti ingin diperlakukan baik. Nah itu tadi penyampaian dari saya tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bijaksana dan lebih tahu cara mencari solusi dari permasalahan siswa. Ya berikutnya nanti hari Kamis saya ada kunjungan dari pengajar praktik saya. Jadi di situ masih di modul 1 saya akan menyampaikan tentang visi dan misi. Bagaimana cara membuat visi dan misi, nanti ada namanya kerangka bagja. Jadi ternyata membuat visi misi ini tidak sembarang, ada kerangkanya di situ. Namanya bagja, itu ada singkatannya. Jadi pertama kita bikin ini sehingga menghasilkan visi dan misi. Terus visi misi itu bukan asal ditulis, tujuannya apa, dampaknya nanti ke siswa apa, kepada sekolah apa. Jadi semoga nanti juga visi misinya bisa bermanfaat, bisa memajukan sekolah kita menjadi lebih baik dan guru-gurunya juga bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.